Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafa. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan disitu bakalan ada session-session yang sebelumnya pernah gue upload, dan episode-episode sebelumnya dari session-session itu yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Session 10 ya. Ini adalah alur cerita session 10 menurut prediksi gua. Yuk cek this out. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menghadang suku Demon Phoenix, Feng Huang lalu berkata, "Tidak mungkin." Dia tercengang melihat Kung Huang dan Yin Huang telah ditangkap oleh Xiaoyan. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" ucap dari Feng Huang. Sementara itu Yao Ming lalu berkata, "Bagus saudara Xiaoyan, benar-benar mendominasi pertarungan ini. Kamu telah berhasil menghabisi dua iblis tua dengan sangat cepat, meskipun hanya sendirian," ucap dari Yao Ming. Feng Huang lalu berkata, "Xiaoyan, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan pernah memaafkanmu jika kamu berani membunuh mereka," ucap dari Feng Huang. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku sama sekali tidak takut. Sebenarnya aku tidak ingin membuang tenagaku untukmu sekarang. Tetapi jika kamu benar-benar keras kepala, aku akan menghabisi kalian semua," ucap dari Xiaoyan. "Apa yang kamu rencanakan sebenarnya?" ucap dari Feng Huang. "Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin suku Heaven Demon Phoenix tidak ikut campur dalam masalah suku naga violet kuno," ucap dari Xiaoyan. "Bahkan jika kita tidak melakukan penyergapan, Pulau Naga Timur tidak akan mampu melawan 3 pulau naga besar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur bisa bertarung melawan kekuatan gabungan dari 3 raja naga besar dengan hanya mengandalkan kekuatan Kaisar Naga Phoenix yang belum matang?" ucap dari Feng Huang. "Itu bukan urusanmu. Kamu punya 2 pilihan sekarang. Jika kamu tetap melawan, aku akan bekerja sama dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkap kamu semua. Jika kamu memilih untuk pergi, silahkan lakukan secepatnya," ucap dari Xiaoyan. "Aku rasa aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Yin Huang dirugikan karena meremehkanmu. Itu sebabnya mereka terluka parah olehmu. Setelah itu kamu memberi segel pada mereka sebelum mereka bisa pulih. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan kamu dan Yao Ming, kalian berdua pasti akan terluka parah jika aku menghancurkan diri sendiri," ucap dari Feng Huang. "Kamu memang layak menjadi kakak dari Heaven Demon Phoenix. Kalau begitu kamu harus cepat dan mengambil keputusan. Aku ingin melihat apakah bisa lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau aku yang akan menghancurkan adik-adikmu ini," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, aku akan setuju denganmu. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan suku naga violet kuno. Lepaskan mereka dan aku akan membawa mereka kembali," ucap dari Feng Huang. "Aku bisa melepaskan yang lainnya, tetapi tidak untuk Jiu Feng dan anak buahnya," ucap dari Xiaoyan. Feng Huang lalu berkata, "Sepertinya kamu tidak tulus dalam transaksi ini," ucap dari Feng Huang. "Apakah kamu berpikir aku ini orang yang bodoh? Jika aku menyerahkan mereka kepadamu, kamu pasti akan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak ahli. Ketiga orang ini adalah Sandra. Jika suku Heaven Demon Phoenix bersikeras untuk berpartisipasi dalam masalah suku naga violet kuno, kamu harus bersiap menerima mayat-mayat mereka. Tetapi jika kamu benar-benar berhenti memiliki niat seperti itu, aku akan membiarkan mereka pergi begitu kekacauan internal di suku naga violet kuno diselesaikan. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Aku mengerti bahwa aku akan membentuk permusuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan kamu jika aku membunuh mereka. Oleh karena itu, selama kamu tidak mengingkari janji, aku pun tidak akan begitu. Apakah kamu percaya kepadaku atau tidak? Yang perlu kamu ingat adalah aku tidak sedang berdiskusi denganmu sekarang. Aku sedang mengancammu," ucap dari Xiaoyan sambil mencengkram kepala Yin Huang dan Kung Huang.
Sekarang kamu harus segera kembali ke suku Hyphen Demon Phoenix dan meminta kepala sukumu untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah kamu ingin mempertahankan kepala suku di masa depan? Atau apakah kamu ingin ikut campur dalam masalah suku naga Violet kuno? Ucap dari Xiaoyan lagi. Serahkan orang-orang itu kepadaku. Aku akan menepati janjiku. Ucap dari Feng Huang. Xiaoyan melambaikan tangannya. Sangkar ruang segera menghilang. Tetapi Jiu Feng dan Ku Huang dan Jin Huang masih berada di tangan Xiaoyan. Xiaoyan, kamu benar-benar berani. Suku Hyphen Demon Phoenix akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Hyphen Demon Phoenix tidak akan memaafkanmu. Ucap dari Feng Huang. Feng Huang, yakinlah bahwa selama suku Hyphen Demon Phoenix menepati janjinya, aku pasti akan menjamin keselamatan mereka. Aku akan terus memantau aktivitas suku Hyphen Demon Phoenix. Jika aku menemukan ada sesuatu hal yang salah, aku akan memberikan kepala mereka kepadamu. Ucap dari Xiaoyan. Lalu Feng Huang memasuki lubang spasial. Saudara Xiao, aku Yao Ming jarang sekali mengagumi siapapun. Tetapi kamu memang layak untuk dikagumi. Suku Hyphen Demon Phoenix telah menderita kerugian besar kali ini. Ucap dari Yao Ming. Mereka hanya terlalu meremehkanku. Ucap dari Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap dari Yao Ming. Kita harus pergi ke Pulau Naga Timur. Jangan tunda lagi dan mulai bergerak. Ucap dari Xiaoyan. Dia lalu melambaikan tangannya dan berhenti. Tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke bagian terdalam dalam alam Violet. Dengan kecepatan penuh, Yao Ming, dokter peri kecil, King Lin dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya dari belakang. Yao Ming lalu berkata, Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam waktu 10 menit lagi. Ucap dari Yao Ming. Tunggu, sepertinya ada aura yang familiar. Ucap dari Xiaoyan. Lalu dia melihat ke bagian dari dunia Violet di sebelah kirinya. Buar, bebe, 2000. Ledakan energi terjadi di tempat di mana Xiaoyan merasakan aura yang dia kenal. Dia pun langsung bergegas pergi ke arah ledakan itu terjadi. Ternyata aura itu adalah milik Hai King yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian. Xiaoyan, ucap dari Hai King. Siapa kamu? Aku penetua Haozan dari Pulau Naga Utara. Ucap dari Haozan. Tubuh lelaki tua itu benar-benar diam pada saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari Xiaoyan. Dari mana monster ini berasal? Mengapa aku tidak bisa merasakan dia mendekat? Ucap dari Haozan. Lepaskan tanganmu darinya. Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, bunuh dia. Dia adalah banseng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dariku. Biarkan aku mati, yang penting kamu bisa membunuhnya. Ucap dari Hai King. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Ini adalah masalah suku naga Violet kuno. Aku harap kamu tidak ikut campur. Raja naga dari 3 naga besar ada di sekitar sini. Jika mereka ke sini, aku pikir akan sangat sulit bagimu untuk melarikan diri. Ucap dari Haozan. Xiaoyan lalu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ucapan pria itu. Haozan terbang pergi dari sana menuju ke tempat pertempuran kelompoknya yang lain. Lalu Xiaoyan membantu Hai King berdiri. Setelah itu dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Hai King. Terima kasih, tetapi kamu harusnya membunuhnya lebih awal. Orang itu adalah banseng elit. Membunuhnya akan sama dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu temui setiap saat. Ucap dari Hai King. Haozan, apa yang terjadi? Ucap dari seorang penetua Pulau Naga Utara. Sebuah masalah terjadi. Ucap dari Haozan. Lalu Haozan menceritakan kemunculan Xiaoyan kepada penetua itu. Lalu mereka berdua langsung pergi ke tempat Xiaoyan berada. Lalu seseorang penetua berkata kepada Xiaoyan, teman, mencampuri urusan suku naga Violet kuno dalam alam Violet ini bukanlah keputusan yang baik. Ucap dari penetua itu kepada Xiaoyan. Penetua Zuli juga yang hendak menyusul Hai King juga terkejut melihat Xiaoyan ada di sana. Kenapa kamu datang ke sini? Lebih baik kamu bawa Hai King pergi. Aku akan melindungimu. Ucap dari penetua Zuli.
Mau melarikan diri ya? Tidak akan semudah itu, ucap dari Haozan. Kamu hanyalah seorang banseng, tidak perlu sombong kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Kamu adalah elit doseng ya, ucap dari Haozan. Xiaoyan lalu melesat dan menekan tangannya ke kepala Haozan. Sebuah lubang berdarah akhirnya terbentuk dan sebuah simbol muncul di dahi Haozan. Xiaoyan menyegel dokinya. Lihatlah, tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya, ucap dari Xiaoyan kepada Heiking. Penetua Zuli di sampingnya juga diam-diam menelan ludahnya. Penetua Pulau Naga Utara tercengang karena Xiaoyan bisa menangkap Haozan dengan begitu mudah. Penetua itu pun berniat untuk kabur. Xiaoyan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Mereka pasti akan meminta bantuan, ucap penetua Zuli. Xiaoyan lalu mengangguk. Siap, sikat, habiskan, ucap dari Xiaoyan. Sekitar 2 menit kemudian kelompok Yaoming muncul menangkap beberapa orang. Salah satunya adalah penetua Pulau Naga Utara yang tadi melarikan diri. Orang ini benar-benar licik. Padahal apa yang dia bisa lakukan hanya dengan kekuatan banseng, ucap dari Yaoming. Dia melemparkan penetua itu yang telah dipukuli hingga pingsan. Xiaoyan kemudian mendekati penetua itu dan menyegel dokinya. Setelah itu dia melemparkan orang ini ke Heiking. Xiaoyan lalu berkata, "Perkenalkan, ini adalah suku Piton Tanah Dalam Yaoming," ucap dari Xiaoyan. Kepala suku Piton Tanah Dalam. Bukankah ada kabar bahwa suku Piton Tanah Dalam akan membantu 3 raja Pulau Naga untuk menyerang kami, ucap dari Zuli. Tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 raja Pulau Naga adalah saudara-saudaraku yang tidak berguna. Sekarang aku telah mendapatkan kembali posisiku sebagai kepala suku dari mereka. Sekarang aku telah diundang untuk saudara Xiaoyan. Jika Pulau Naga Timur tidak membenci bantuan ini, suku Piton Tanah Dalam akan membantu kalian, ucap dari Yaoming. Mendengar itu penetua Zuli lalu berkata, "Oh begitu ya," ucap dari penetua Zuli. "Seperti apa situasi Naga Timur sekarang?" tanya dari Xiaoyan. "Sangat buruk, 3 pulau naga besar telah menyerbu ke seluruh tempat. Mereka telah berniat untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar dapat mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur benar-benar kacau. Kaisar Naga telah dikepung oleh 3 Raja Naga," ucap dari penetua Zuli. "Kalau begitu ayo kita segera pergi ke Pulau Naga Timur," ucap dari Xiaoyan. Setelah beberapa saat berlalu, Xiaoyan dan yang lainnya muncul di sebuah tempat di mana Xiang berada. Tetapi di sana terjadi pertempuran yang sangat kacau dari kejauhan. Xiaoyan melihat di seberang Xiang ada 3 sosok yang berdiri. Itu adalah 3 Raja Naga yang hebat, ucap dari Zuli. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Ayo kita pergi ke Aula Naga dulu," ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara, "Blokir mereka." Ada banyak ahli dari Pulau Naga yang mencoba untuk memblokir kelompok Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum saat sebuah penghalang terbentuk. Doki di dalam tubuhnya beredar hingga batasnya. Dia lalu membuka mulutnya dan memuntahkan lautan api. Suhu api itu sangat tinggi. Kekuatan api surgawinya berkali-kali lebih kuat daripada masa lalu. Penghalang itu pun hancur seketika. "Di mana asal kalian, bajingan? Kalian berani ikut campur dalam rencana 3 pulau naga besar kita," ucap dari Xuanmo. "Xiaoyan, hati-hati. Dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat. Xuanmo, dia memiliki kekuatan bintang 2 Daozeng," ucap dari penetua Zuli. Xiaoyan berubah menjadi raksasa emas. Setelah itu dia melemparkan pukulan dan menabrakkan langsung dengan Xuanmo. Buar! 2 pukulan terjadi di langit. Ledakan pun meletus dan Xiaoyan yang menjadi raksasa sedikit gemetar. Dia mundur setengah langkah. Pria besar bernama Xuanmo di sisinya terhuyung-huyung beberapa langkah. "Sialan, kamu ternyata memiliki kemampuan juga ya. Siapa sebenarnya kamu? Katakan namamu padaku," ucap dari Xuanmo. Xiaoyan benar-benar mengabaikan ucapan Xuanmo. Dan 2 sosok bergegas dari kejauhan dan muncul di samping Xuanmo. "Xuanmo, mengapa kamu masih membuang-buang waktu? Serang dan tangkap saja mereka. 3 Raja Naga besar kemungkinan akan segera menang," ucap dari salah satu dari mereka.
Hah? Apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Pulau Naga Timur karena kalian pikir kami tidak punya siapa-siapa? Tiba-tiba terdengar teriakan marah dari Aula Naga. Xiaoyan itu adalah ketua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur, ucap dari Zuli. Dia buru-buru datang dan menjelaskan kepada Xiaoyan siapa kedua pria tua berambut putih itu. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Salam untuk dua sesepuh," ucap dari Xiaoyan. Teman kecil Xiaoyan, tidak perlu begitu sopan. Kamu adalah teman Kaisar Naga. Tentu saja kamu adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur ini. Kamu benar-benar membantu kami kali ini. Pulau Naga Timur akan mengingat bantuanmu ini, ucap dari penetua pertama. Sementara itu, dua orang di samping Xuanmo adalah Zumu, penetua pertama dari Pulau Naga Barat, dan Lisan, penetua pertama dari Pulau Naga Selatan. Melihat itu semua, Xiaoyan sedikit mengangguk. Lalu Zumu berkata, "Orang tua Kisan, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini? Cepat atau lambat kekuatan Pulau Naga Timur akan benar-benar habis," ucap dari Zumu. "Kita akan tetap bertarung habis-habisan," ucap penetua pertama Pulau Naga Timur yang bernama Kisa. "Oh ya, kalian tidak perlu menunggu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Aku kebetulan bertemu mereka di jalan dan mengirim mereka kembali ke markasnya," ucap dari Xiaoyan. "Apa?" Kedua belah pihak terkejut setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. "Kamu bajingan, beraninya kamu merusak rencana 3 pulau naga," ucap dari Xuanmo. Pertempuran pun lalu dimulai. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang pada saat ahli dari kedua belah pihak ini melangkah maju. Dadedor, dadedor, bebeng, bebeng, 2000, apa bibuk, bibuk, buar, dadedor, buar. Ledakan energi yang keras terjadi di kedua belah pihak saling berhadapan. Banyak aura kuat mulai menyerbu ke langit. Buar, buar, dadedor, dadedor, buar, ya, buar, dadedor, dadedor. Dua tetua kepala suku Yaoming akan membantu kalian berdua berurusan dengan Xuanmo, dan dua lainnya aku akan membantu Zian, ucap dari Xiaoyan. "Hentikan dia," ucap dari Xuanmo, dan dua tetua pertama lainnya langsung terkejut saat melihat Xiaoyan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar Xiaoyan, Yaoming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas memblokir mereka. "Tiga Raja Naga yang hebat, aku ingin mencoba kekuatan kalian semua," ucap dari Xiaoyan. "Yellow Spring Finger, Yellow Spring Flame," teriak dari Xiaoyan. Jari dan telapak tangan yang besar tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menabrak mereka bertiga. Buar! Serangan mendadak ini menyebabkan ketiga raja terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan lengan mereka dan kekuatan menakutkan pun melesat dengan kecepatan seperti kilat, menghancurkan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Flame. Buar! "Siapa kamu? Berani-beraninya kau ikut campur?" Ketiganya segera mengalihkan pandangannya setelah menghancurkan serangan dari Xiaoyan. Jian yang melihat itu, dia lalu berkata, "Xiaoyan, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kamu tidak akan bisa melawan mereka. Cepat pergi dari sini sekarang," ucap dari Jian. "Berapa lama yang kamu butuhkan?" ucap dari Xiaoyan, mengabaikan ucapan Jian. Xiaoyan tahu Jian sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelas ini membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Jian lalu menjawab, 10 menit, ucap dari Jian. "Haha, serahkan mereka kepadaku," ucap dari Xiaoyan. "Kamu benar-benar nekat," ucap dari Jian. "Kata-kata yang sombong," ucap dari Raja Naga Barat. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah pada saat yang sama. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba meletus dari alisnya. Dia berubah menjadi sosok ilusi raksasa. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar setelah segel itu terbentuk. Gelombang aneh dan menakutkan meletus dari mulutnya seperti badai. "Yellow Spring Divine Anger," teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan tiga raja naga besar. Tidak mungkin baginya untuk bertahan selama 5 menit dalam pertempuran langsung. Oleh karena itu dia telah melepaskan satu-satunya keterampilan dou tingkat tinggi kelas Tian yang telah dia latih. "Ini adalah serangan spiritual. Hati-hati," ucap dari Raja Naga Utara. Wum! Au! Alam kosong mulai bergetar pada saat ini.
Tiga Raja Naga segera merasakan perasaan pusing setelah gelombang sonik masuk ke telinga mereka. Melihat kelengahan mereka bertiga, Xiaoyan memanfaatkan situasi ini. Dia lalu menangkap tiga Raja Naga yang lengah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan yang menakutkan seperti itu. Buar! Serangan spiritual dengan cepat tiba-tiba menghilang. Melihat keterampilan yang disuguhkan oleh Xiaoyan, tiga Raja Naga lalu memucat. Tiba-tiba seteguk darah dimuntahkan oleh mereka. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Kondisi Raja Utara sedikit lebih baik, tetapi wajahnya juga sedikit lebih pucat. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah. Meledaklah, teriak dari Xiaoyan. Raja Naga Utara merasakan sesuatu. Dia menoleh tiba-tiba dan dia melihat Xiaoyan lain muncul di beberapa meter di belakangnya. Saat ini ada Lotus Flame yang terdiri dari 5 warna yang berbeda di tangan Xiaoyan yang lain. Lotus Flame ini perlahan berputar. Lotus Flame 5 warna yang indah itu meledak seperti kembang api yang sangat indah di tangannya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bayangannya Xiaoyan aja bisa menggunakan Lotus Flame ya. Jadi Xiaoyannya tuh kayak berubah kayak genjutsu gitu apa sih? Kage Bunshin jadi banyak gitu ya. Jadi satu lagi, yang satu kayak megang Lotus Flame, yang satunya lagi pakai kecepatan tinggi. Jadi luar biasa sekali nih kayaknya pertarungannya. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu buat kalian. Gue tidak lupa untuk ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue juga tidak lupa untuk berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Asal kalian tahu ya, gue tuh sampai nggak bisa kemana-mana bro. Kemarin aja gue nganter istri belanja mingguan tuh gue nggak bisa ngupload malam tuh. Berarti emang sehari-hari gue itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu cuma ngedabing bro, 3 episode itu. Dan gue sih selipin season 7 karena banyak yang ngoceh-ngoceh season 7 gitu. Pas gue upload ternyata antusiasnya biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, gue tetap lanjutin, gue tetap selesaiin 7 sama 8 9-nya. Tapi kan semua di sini juga kan maksudnya ada yang bikin skrip, ada admin 2, 1, 3. Mereka juga kan butuh untuk maksudnya pengeluaran. Jadi kalau misalkan view-nya sepi, mungkin kalau kita tetap lanjut di S7, S8, S9 ya mungkin kita akan alih alur cerita karena sepi. Makanya banyak yang nyaranin coba langsung ke season 10-nya aja. Nah, gitu. Jadi itu alasannya bro. Kita tuh harus bisa harus bisa realistis gitu. Kalau misalkan jualan kita sepi, ya kita harus alih jualannya yang lain gitu bro. Paham? Tapi kebijaksanaan gua itu bakalan tetap gua lanjutin walaupun view-nya sepi, tetap gua lanjutin. Tapi bakalan gua sisip-sisipin. Coba menurut kalian gua harus kayak gimana? Gua tuh udah dari bangun tidur sampai malam itu ngedabing serius gua. Sampai waktu malam sama pembawaan yang sekarang tuh kayaknya tuh gue biasa-biasa aja, lemes-lemes aja kayak gitu tuh karena udah dari pagi sampai siang malam gitu tuh ngedabing gitu. Kita lakukan yang terbaik. Tapi kalau menurut kalian masih repot-repot, gue sih nggak pernah memaksakan kehendak. Gue nggak pernah memaksa kalian atau terkait nggak pernah. Cuman tolonglah coba deh kalian gini. Kalian baca 10 chapter sehari. 10 chapter itu makan waktu berapa lama? Kalau misalkan sambil di dubbing. Kalau misalkan sambil diedit dan kalian upload itu kira-kira 10 chapter itu ngabisin waktu kalian berapa lama. Nah setelah kalian paham sampai segitunya berarti iya si Rape itu butuh waktu yang lumayan lama untuk menjadiin satu video yang durasi 20 menit. Itu kadang paling cepat itu durasi paling cepat untuk menjadikan satu video tanpa dirubah-rubah, tanpa musik, tanpa misalkan ini. Begitu jadi dubbingnya langsung edit, tempel, jadi itu paling cepat 2 jam. Kalau misalkan mau lebih menjiwai kayak backsoundnya, kayak apa itu akan makan waktu 3-4 jam untuk satu video. Kalau 3 jam berarti 12 jam. Bayangin 12 jam itu belum bikin skrip. Karena yang bikin skrip ada 3 orang yang bikin skrip. Bayangin 12 jam. Sisa waktu 12 jam lagi. Tidur 8 jam contohnya. Contohnya waktu sama bini gue berapa? 4 jam. Belum mandi, potong makan, ke kamar mandi, BAB,
cukup nggak 4 jam? Enggak, itu benar-benar seharian itu full gue ngedubbing untuk 3 video ya. Untuk 3 video durasi 20 menit. Jadi mohon bersabar ya, gue malah jadi curhat ya. Assalamualaikum, dadah, semoga sehat selalu untuk kalian.